ini dia. Jadi pertama kita masuk dulu nih di bagian switch, enable, terus masuk ke configuration terminal. Kemudian habis itu masuk di line console 0, 0, lalu masukin passwordnya karena di sini perintahnya disuruh masukin password ya. Passwordnya ini dia, Cisco. Lalu login, exit, terus masukin secret. Ini ya, password secretnya ya. Kenapa secret di sini? Karena secret itu lebih tertranskripsi, jadi lebih aman. Itu kita masukin class. Nah, kemudian karena di sini perintahnya juga disuruh masukin banner ya, nih banner authorize ini teksnya itu ini dia, authorize access only, violator can be prosecuted to the full extent of law. Jadi kita copy, masukin di sini. Nah, setelah itu masuk di situ, kita keluar dari konfigurasinya, itu exit perintahnya. Nah, kemudian kita masukin di sini copy running config startup, ini dia config ya, lalu exit. Nah, jadi nanti hasilnya ketika kita masuk lagi enter, kita masuk, nanti suruh masukin password. Di sini masukin password. Nah, passwordnya itu memang nggak kelihatan, tapi kita ngetik Cisco tadi, kemudian masuk perintah enable. Nah, waktu enable itu masuk ke password secretnya itu tadi. Password secretnya itu class. Nah, gitu ya, itu udah berhasil di ini part satunya ya. Sudah configuration, terus ini juga kan di kita repeat step for S2-nya, switch 2-nya itu juga perintahnya sama dengan perintah S1 itu, yaitu suruh configuration. Configuration-nya juga sama ya, kira-kira di perintah awalnya itu sama-sama, tapi udah agak kepotong. Di sini S1 switch 1 ini perintahnya juga sama kan, configuration startup itu sampai di sampai di sini. Terus dari exitnya di sini configure. Terus karena tadi di sini sempat lupa ya, configure hostname-nya belum diganti, ini masih di sini, masih yang S2 tadi switch, jadi di sini diganti jadi masuk dulu baru terus masuk lagi, ini kan masuk lagi, cuma untuk ganti nama hostname-nya jadi S2, baru di sini berubah jadi S2, sama kayak ini, di sini jadi S1, di sini juga jadi S2. Kemudian baru masuk ke ini, copy running config startup config. Nah, ini ya. Sekarang berubah jadi destination-nya ini, terus kita oke. Nah, terus kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita sama ya, ini configuration T ya. Oh, sorry. Di sini karena tadi sempat keluar kan udah exit. Di sini belum exit. Nah, di sini udah exit tadi. Nah, setelah exit jadi harus masuk lagi. Kita masukin lagi di sini passwordnya. Passwordnya itu yang pertama di sini ya. Passwordnya itu tulis lagi tadi Cisco, terus kemudian kita masukin perintah enable, maka di sini suruh masukin password lagi, passwordnya secret passwordnya class. Nah, setelah masuk kita sekarang kita perintahnya configure VLAN-nya. Tapi sebelumnya kita configure dulu di sini part 2-nya, configure the PC. Jadi kita mengkonfigurasi PC-nya. Nah, PC-nya itu di sini ada PC1, kita ganti IP configuration-nya. Seperti tadi udah diperintahkan, IP configuration-nya itu ya, IP address-nya
ini PC1 dan subnet masknya ini. Jadi kita ganti ini ya jadi 192, 192, 168, 11. Begitu juga subnet masknya. Otomatis terganti dia. Nah, terus yang PC2 juga begitu. Kita ganti IP configuration-nya ngikutin ini. PC2 192 168 12. Nah, subnet masknya juga sama. Kemudian tadi kita masuk lagi ke S1-nya itu ya. Dan switch 1 dan switch 2. Nah, selanjutnya kita bisa setelah ganti for PC, kita lihat configure for PC. Nah, kita sampai di sini. Kita configure switch 1 dengan IP address. Nah, switch ini kan kita belum ada IP address-nya nih. Jadi kita masukin di sini. Kita masuk lagi tadi kita masuk lagi di configure-nya. Terus kita masukin minta enable. Nah, di sini suruh masukin password. Nah, masukin password baru kita bisa. Ini tadi salah ya. Jadi kita enable, masukin password di sini dulu pertama Cisco, terus kita enable perintah kedua tuh ini salah ya. Terus enable, masukin password class. Nah, kemudian configure T. Nah, di sini masuk lagi ke S1 configuration, kita masuk ke interface VLAN-nya. Kita masukin IP address-nya. IP address-nya itu yang di sini tadi. Nah, IP address untuk device S1-nya. File interface-nya VLAN 1. Tadi kita sudah masukin VLAN-nya. Ini interface VLAN 1. Terus kita kasih IP address-nya. Kita masukin IP address-nya. Ini salah ya karena kesalahan ini. Oh, bukan. Harusnya 0. Jadi tadi ulang lagi IP address 168.253.25 spasi, ini di sini spasi, dan subnet masknya. Subnet masknya tuh 255.255.255.0. Ini ya yang benar. Terus kita masukin perintah no shutdown supaya dia nggak mati. Itu. Nah, otomatis nanti tulisannya, nah ini dia. Interface VLAN 1 change state to up gitu ya. Terus lalu kita keluar dari configuration, IP configuration-nya tadi, kita exit, lalu exit lagi. Nah, kita keluar ya sampai di sini. Kita ini lihat sudah berhasil belum. Caranya show IP interface brief. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Ini fast Ethernet 1 udah up, yang Ethernet 2 udah up, terus VLAN 1-nya juga udah up. Nah, kita ngetes itu caranya dengan gini, ping 192.168.1.254. Nanti hasilnya ini akan kalau berhasil kayak gini nih. Ini timeoutnya 3 second, sukses rate-nya 60%. Kita ping ini ya. Tadi ini yang kita ping yang di sini, masukin IP address-nya switch 2 yang ini. Terus kita coba masukin, karena kita pakai switch 1 nih ya. Kita coba ping juga ke PC 2. Nah, sini juga berhasil. Tuh. Kemudian untuk di switch 2-nya juga sama, perintahnya juga configure. Ya, VLAN juga di IP address persis seperti IP1. Jadi kita perintahnya juga kita masukin sampai di sini kan tadi. Ini sudah enable secret class, terus di sini configure T-nya. Interface, oh ya, line console 0 nih ya. Terus login, exit,
kita masukin perintah interface VLAN 1. Terus kita masukin IP address-nya. Nah, IP address-nya yang kita masukin itu IP address-nya switch 2 S2 ya. Jangan sampai ketukar, karena kalau ketukar dia nggak bakal up nanti. Jadi kita masukin ini 254 belakangnya ya. Ya 192 168 1254 spasi, kita masukin subnet mask-nya. Nah, terus sama kayak tadi kita perintah not shutdown. Maka nanti juga sama, juga state to up. Jadi dia up juga ya. Lalu exit kita keluar, nah sama tadi kita tes. So IP interface briefnya apakah sudah berhasil, dan ya di sini sudah up 2 dia, dan ini juga VLAN satunya juga up. Nah, itu sama kalau mau tes juga bisa di sini. Bisa juga ngetes di sini di command prompt. Nah, command promptnya gimana caranya? Kita coba ping, masukin IP addressnya kita coba misalnya IP addressnya PC2 ya, 192.168.1, karena kita pakai PC1 kita coba PC2 ya, 2. Nah, ini dia ping. Nah, ini dia. Ini hasilnya ya. Send-nya 4, receive-nya 4, 0. Jadi 0% loss. Nah, begitu. Terus kita coba satu lagi, pakai PC2 coba. Kita coba PC2, kita ping. Ini ya, sebelumnya udah pernah nyoba ngeping switch 1 nih. Kita coba sekarang PC2 ngeping switch 2. Jadi kita masukin IP-nya switch 2. Nah, IP-nya itu 192 192 168 1.254. Nah, begini ya. Lalu kita coba enter. Nah, ini dia reply. Ini ya, hasilnya begini. Nah, ini dia. Jadi terus kita juga lihat kita cek di sini sudah completion-nya ini sudah 100. Kita cek result-nya ya. Kita cek result dan hasilnya congratulations, you successfully complete packet tracer implement basic connectivity. Lalu kita lihat assessment itemnya. Nah, di sini sudah benar semua ya, sudah centang semua, artinya udah nggak ada yang salah lagi ya. Sudah, dan di sini juga nilainya juga udah semua 8/8, total skornya sudah semua gitu.